Ada banyak momen epik di sepanjang alur cerita One Piece. Tapi apa momen terbaik dari masing-masing arc? Mari kita bahas bersama. Check it out. Kita mulai dari arc pertama, yaitu Romance Down. Di arc ini, Luffy bikin Alvida terbang dan Rika ngasih onigiri ke Zoro saat dia diikat oleh Marine dan kelaparan. Tapi momen terbaik dari arc ini adalah Shanks ngasih topi jeraminya ke Luffy. Ini adalah momen yang sangat ikonik dan menjadi pemicu seluruh petualangan Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Arc berikutnya yaitu Orange Town. Well, pertarungan Luffy melawan Buggy berakhir dengan Luffy nendang pusaka milik Buggy. Tapi momen terbaik di arc ini terjadi sebelum scene tersebut. Itu adalah momen dimana Luffy ngasih stok makanan anjing terakhir ke Cucu dari toko majikannya. Cucu berusaha menjaga toko majikannya, bertarung melawan Moji dan Richie demi toko tersebut. Tapi dia kalah dan ironisnya dia melihat toko tersebut terbakar habis di depan matanya. Luffy yang menyadari kesedihan si anjing langsung ngebantai Moji dan Richie. Lalu Luffy ngasih makanan terakhir yang tersisa dari toko tersebut kepada Cucu, yang bikin scene ini jadi momen paling emosional di arc Orange Town. Selanjutnya, arc Desa Sirup. Dan momen terbaik di arc ini adalah ketika kru Straw Hat mendapat hadiah Going Merry dari Mary. Hal itu karena mereka telah menyelamatkan Desa Sirup dari bajak laut Kapten Kuro. Yang bikin momen ini sangat spesial adalah bahwa Going Merry menjadi lebih dari sekedar kapal. Dia adalah rumah dan bahkan teman bagi kru topi jerami. Cinta yang mereka berikan kepada Going Merry bahkan membuatnya hidup dan menjadi bagian dari kru topi jerami. Sekarang kita lanjut ke arc Barati. Sebenarnya ada banyak momen epik di arc ini, seperti kedatangan Mihawk yang dramatis atau pukulan Luffy ke Dawn Creek yang bikin dia terkapar. Tapi momen terbaik di arc Barati adalah Zoro yang berjanji tidak akan kalah lagi setelah kalah telak dari Mihawk. Tapi kekalahan ini justru jadi motivasi ekstra bagi si Zoro. Dia ngangkat pedangnya dan berjanji kepada Luffy bahwa dia tidak akan pernah kalah lagi sampai dia menjadi pendekar pedang terhebat. Berikutnya, arc Arlong Park. Apa momen terbaik dari arc ini? Well, sepertinya kita satu pemikiran. Setelah Nami menangis dan menusuk tato bajak laut Arlong di lengannya, dia meminta bantuan ke Luffy. Luffy pun naruh topinya ke kepala Nami. Lalu tanpa basa-basi, Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp berjalan menuju Arlong Park. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah momen yang sangat epik dan nunjukin seberapa erat ikatan kru Straw Hat. Selanjutnya, arc Lock Town. Banyak momen ikonik seperti ketika Dragon datang buat nyelamatin Luffy dari Smoker. Tapi ada satu momen yang jauh lebih ikonik, yaitu ketika Luffy tersenyum saat akan dieksekusi oleh Buggy. Ketika pedang Buggy hampir motong lehernya, Luffy cuma tersenyum dan minta maaf ke krunya karena dia akan mati. Yang akhirnya dia gagal mati setelah tower eksekusi tersambar oleh petir. Senyum Luffy itulah yang nunjukin kalau Luffy adalah sosok yang selalu mengejar impiannya tanpa menyesali apapun, bahkan ketika kematian sudah di depan mata. Selanjutnya, sebelum ke Grand Line, kita ke arc Reverse Mountain. Meskipun ini arc yang singkat, tapi ada satu momen terbaik dan sangat emosional, yaitu janji Luffy ke Labun. Setelah mengetahui kisah Labun yang menyedihkan, yaitu menunggu kembalinya bajak laut Rumbar selama beberapa dekade, Luffy nantangin Labun buat duel. Dia bilang kalau pertarungan mereka belum selesai, dan setelah dia berlayar mengelilingi dunia, dia akan kembali untuk melanjutkan duelnya dengan Labun. Momen ini benar-benar menyelamatkan hidup Labun, karena menjadi alasan bagi Labun untuk berhenti membenturkan kepalanya ke dinding Red Line. Kita lanjut ke pulau pertama di Grand Line, yaitu arc Whiskey Peak. Momen terbaik di arc ini adalah Zoro nge-solo 100 anggota Baroque Works buat nyelamatin teman-temannya tanpa sepengetahuan mereka. Berkat aksinya itulah seluruh dunia mendengar tentang seorang pendekar pedang yang mengalahkan 100 pemburu bajak laut sendirian. Selanjutnya, arc Little Garden. Momen Dory dan Brogy saat mengalahkan pemakan pulau buat nyelamatin kru topi jerami memang sangat epik. Tapi momen terbaik di arc ini adalah saat Sanji teleponan sama Crocodile. Saat Sanji berada di tempat persembunyian
Mr. Tree, dia ngangkat telepon dari krokodil. Dia berpura-pura menjadi Mr. Tree dan meyakinkan krokodil bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dia melakukan hal itu dengan sangat keren dan tanpa rencana sebelumnya. Selanjutnya, arc Drum Island. Momen terbaik di arc ini adalah ketika Luffy melindungi Jolly Roger milik Dr. Hilulu. Ketika Wapol nyoba buat nembak Luffy dan bendera tersebut, Luffy tetap berdiri dan mengibarkan bendera itu dengan gagah berani. Luffy memang idiot, tapi scene ini membuktikan bahwa Luffy memiliki jiwa bajak laut sejati yang sangat cocok untuk menjadi kapten. Momen Luffy manjat tebing juga epic sih, yang mana dia hampir mati ketika mencoba manjat tebing sambil gendong Sanji dan Nami. Akhirnya kru Straw Hat sampai di Alabasta, dan ada banyak sekali momen epic di arc ini. Seperti saat Luffy ketemu Ace atau scene emosional saat Luffy menggali tanah untuk mencari air bersama seorang pria tua. Oh iya, momen Vivi berteriak untuk menghentikan perang saudara juga tidak terlupakan. Tapi momen terbaik terjadi di akhir arc ini, yaitu momen perpisahan Vivi dengan kru topi jerami setelah berpetualang bersama dan nyelamatin negaranya. Vivi nanya apakah mereka tetap menganggapnya sebagai teman, tapi karena ada Marine buat nutupin hubungan di antara mereka, kru Straw Hat berbalik badan yang bikin Vivi nangis. Tapi kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengangkat dan mengepalkan tangan serta menunjukkan tanda X di tangan mereka. Buat nunjukin apapun yang terjadi, mereka tetap berteman. Jadi meskipun terpisah, ikatan di antara mereka tetap terjaga. Kita lanjut ke arc Jaya. Arc ini punya dua momen ikonik. Pertama, momen Luffy ngalahin Bellamy dengan sekali hantam. Yang ini nunjukin kekuatan dan loyalitasnya yang luar biasa. Lalu, momen Kurohige ceramah tentang impian orang-orang yang tidak akan berakhir. Momen ini terjadi setelah Nami ngajak Luffy dan Zoro keluar dari bar. Mereka bertemu dengan Kurohige lagi di jalan. Yang kemudian dia ngasih ceramah legend tentang impian yang tak pernah pudar. Meskipun hantaman Luffy ke Bellamy sangat luar biasa, tapi pidato Kurohige tetap yang terbaik, karena bahkan pesan darinya sangat berkesan bagi para penikmat One Piece. Selanjutnya, arc Skypiea. Well, momen terbaik di arc ini adalah momen ketika Sanji bilang kalau dia butuh korek. Setelah menyusup ke Bahtera Maxim, Sanji nyelamatin Usopp dan Nami dari kematian. Dia tersengat listrik Enel yang kemudian menjadi momen paling cool di arc ini. Selanjutnya, arc yang kalian tunggu-tunggu yaitu arc Long Ring Longland. Dan momen terbaiknya adalah Afro Luffy saat memasuki Devi Back Fight. I mean, come on man, kita semua pasti suka dengan Afro Luffy. Sekarang kita menuju arc Water 7. Momen terbaik di arc ini adalah saat Usopp gelut lawan Luffy. Usopp nantangin Luffy duel buat nentuin siapa yang berhak memiliki Going Merry. Ini terjadi karena Usopp merasa dihianati ketika Luffy mengatakan bahwa Going Merry akan diganti. Dia merasa sakit hati karena dia tidak siap mengucapkan selamat tinggal. Perseteruan ini sangat menyakitkan mengingat mereka berdua adalah bestie. Selanjutnya, arc Enies Lobby. Mungkin kalian mikir kalau momen ikonik Robin ini adalah yang terbaik. Tapi ada satu momen yang lebih epik dan lebih penting, yaitu momen Sogeking menembak bendera pemerintah dunia. Karena dengan itu, Luffy dan topi jerami mendeklarasikan perang melawan pemerintah dunia buat nyelamatin Robin, yang nunjukin betapa kuatnya ikatan di antara mereka. Setelah Enies Lobby, kru Straw Hat kembali ke Water 7. Dan momen terbaik di arc ini adalah reuni Luffy dengan Garp, yang mana Garp ngasih tahu Luffy tentang ayahnya. Saat itu, Garp datang dan menghancurkan rumah yang ditinggali Luffy. Lalu, Garp mukul Luffy dan ngasih fakta mengejutkan bahwa ayah Luffy adalah pemimpin pasukan revolusi dan kriminal paling dicari di dunia, yaitu Monkey D. Dragon. Semua kru topi jerami, bahkan Luffy sendiri pun kaget mendengar fakta ini. Kita lanjut ke arc Thriller Bark. Gue yakin kalian pasti udah tahu momen terbaik di arc ini, yaitu momen Nani Monaketa yang sangat ikonik dari Zoro. Setelah ngalahin Moria, Kuma pun datang buat ngambil kepala Luffy. Zoro bertarung menghadapi Kuma demi sang kapten. Kuma menawarkan kesepakatan dengan Zoro, yaitu jika Zoro siap menanggung semua rasa sakit dan cedera yang Luffy derita, Kuma akan membiarkan Luffy hidup. Sehingga tanpa ragu Zoro menyetujui tawaran tersebut, meskipun itu bisa membunuh dirinya sendiri. Lalu saat semua kru sudah sadarkan diri, Sanji melihat Zoro berlumuran darah.
Sanji pun nanya apa yang terjadi. Dan kita semua tahu apa yang dikatakan Zoro selanjutnya. Jadi itulah momen terbaik di arc ini. Selanjutnya arc Sabaody. Dan momen terbaik di arc ini sudah pasti adalah ketika Luffy menghantam Tenryubito. Ini adalah momen yang sangat satisfying dan mewakilkan semua fans One Piece. Ketika Carlos hampir nembak Hatchan, Luffy pasang badan buat ngelawan dia. Sehingga sebelum Carlos sempat menembak, pukulan Luffy sudah mendarat di wajahnya. Carlos pun terpental cukup jauh. Semua orang pun melongo karena mereka tahu bahwa nyerang Tenryubito sama dengan bunuh diri. Tapi Luffy mah bodo amat. Dia siap melakukan apapun untuk melindungi teman-temannya. Itulah momen terbaik dan paling memuaskan dari arc ini. Setelah Luffy dilempar oleh Kuma, dia sampai di arc Amazon Lily. Dan momen terbaik di arc ini adalah ketika Luffy memamerkan Gintama miliknya. Tapi bohong, karena momen terbaik di arc ini adalah ketika Luffy pertama kali membangkitkan Hoshoku Haki saat dia meneriaki Marigold untuk tidak menghancurkan Margaret yang sedang jadi patung. Ini bukan cuma menyelamatkan Margaret, tapi juga membuat Ratu Bajak Laut terkejut. Hancock menyadari bahwa Luffy memiliki Hoshoku Haki yang sangat langka. Jadi sudah jelas itulah momen terbaiknya. Setelah Hancock jatuh cinta sama Luffy, dia ngebantu Luffy buat nyelamatin Ace di Impel Down. Momen terbaik di arc ini adalah ketika Bonchan lagi dan lagi membuktikan loyalitasnya kepada Luffy. Dia menyelamatkan Luffy dari racun Magellan dengan membawanya ke Ivankov. Gak cukup sampai di situ, ketika semua orang kabur, dia melakukan pengorbanan yang sangat mengharukan. Dia membiarkan Luffy dan semua orang kabur ke Marineford, sedangkan dirinya sendiri tetap di Impel Down untuk menghadang para pengejar. Momen yang sangat emosional ini tentu saja adalah momen terbaik di arc ini. Lalu kita sampai di arc Marineford. Banyak sekali momen tak terlupakan dari arc ini. Mulai dari Luffy yang menghadapi 3 admiral sampai ketika Ace menjadi donat di depan mata Luffy. Lalu ada juga momen kehadiran Shanks yang seketika membuat bajak laut dan Marine berhenti berperang. Tapi ada satu momen terbaik dari arc yang sangat chaos ini, yaitu ketika seorang Shirohige mendeklarasikan bahwa One Piece is real. Kata-kata tersebut menggambarkan dunia dan menjadi pertanda dimulainya generasi baru era bajak laut. Oke, sekarang kita lanjut ke arc pasca perang. Momen terbaik di arc ini yaitu ketika Luffy kembali ke Marineford. Setelah semua kekacauan yang terjadi di Marineford, Luffy merasa sangat hancur. Tapi dia berhasil bangkit kembali dan kembali ke Marineford untuk menghormati gugurnya saudara yang sangat dia sayangi. Tapi bukan cuma soal Ace, Luffy juga ngasih pesan terselubung ke krunya bahwa mereka akan bertemu kembali setelah 2 tahun. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa Luffy akan terus melangkah maju apapun yang terjadi. Sekarang kita kembali ke arc Sabaody. Kru Straw Hat akhirnya bersatu lagi setelah 2 tahun berlatih. Meskipun ini arc yang pendek, tapi ada satu momen terbaik, yaitu momen ketika kita tahu bahwa Kuma telah menjaga Sunny selama 2 tahun. Jadi setelah dia membantu kru Straw Hat kabur, dia tetap tinggal di sana dan menjaga Thousand Sunny dari para bajak laut maupun Marine, memastikan Thousand Sunny tetap aman sampai Luffy dan kawan-kawan kembali. Selanjutnya, pulau pertama dalam petualangan mereka di dunia baru yaitu arc Fishman Island. Ada momen yang bikin kita melongo, yaitu ketika Hoshoku Haki Luffy bikin 50.000 fishman jadi turu. Ketika bajak laut fishman yang baru mencoba mengintimidasi kru Straw Hat, Luffy bangkit dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Saat itulah Hoshoku Luffy menumbangkan setengah dari pasukan bajak laut fishman. Momen tersebut menunjukkan betapa pesatnya perkembangan Luffy selama 2 tahun terakhir. Oke, kita lanjut ke arc Punk Hazard. Ada beberapa momen bagus di arc ini, seperti ketika Kuzan muncul secara tiba-tiba di akhir arc ini buat nyelamatin Smoker dari Doflamingo. Lalu ada momen favorit gue, yaitu ketika Luffy dan Law sepakat untuk beraliansi. Luffy nanya ke Law apakah dia akan mengkhianatinya, dan Law pun menjawab tidak. Tapi momen terbaik dari arc ini bukanlah keduanya, melainkan momen ketika Law menghancurkan produksi SID dan membelah pulau ini menjadi 2. Momen tersebut benar-benar epic, karena nunjukin betapa seriusnya seorang Law untuk mengalahkan Doflamingo dan Kaido. Jadi itulah momen terbaik di Punk Hazard.
Lalu kita berlanjut ke arc Dressrosa. Tentu banyak momen ikonik di arc ini. Mulai dari Luffy yang membangkitkan Gear 4 buat nyalahin Doflamingo, sampai Usopp yang menjadi God setelah ngalahin Sugar dan mengubah semua mainan menjadi manusia. Tapi momen terbaik di arc ini adalah ketika Luffy ngeblok kaki Doflamingo yang mau menghancurkan kepala Law. Saat itu Law berada di jurang kematian. Doflamingo hampir saja ngasih serangan pamungkas ke Law, tapi Luffy tiba-tiba muncul dan ngeblok tendangan tersebut. Clash antara Hoshoku-haki keduanya membuat momen ini jadi semakin epic. Dan sekali lagi Luffy berhasil menyelamatkan temannya. Dari Dressrosa kita pindah ke arc Zou. Lagi-lagi ada momen yang tak terlupakan dari arc ini, yaitu warga suku Minks berkorban mati-matian buat nyembunyiin Raizo dari Jack dan bajak laut binatang buas. Bahkan mereka siap mati demi Raizo tetap aman. Yang ini sangat luar biasa. Sehingga ketika Kinemon dan yang lain datang dan bertanya tentang Raizo, suku Minks sadar bahwa Raizo masih aman. Semua orang termasuk kita para penonton kaget dengan kemunculan dan pertanyaan dari Kinemon. Tapi sungguh pengorbanan suku Minks sangatlah inspiratif, yang nunjukin loyalitas mereka. Selanjutnya kita sampai di arc Whole Cake Island, yang mana Luffy dan krunya cuma punya satu tujuan, yaitu merebut Sanji kembali. Apa momen terbaik di sini? Well, ada momen yang sangat ikonik, yaitu pertarungan Luffy melawan Sanji. Luffy mendatangi Sanji dan ngajak dia buat balik ke kru. Tapi Sanji gak punya pilihan lain selain bertarung melawan kaptennya demi nyelamatin Zeff. Meskipun serangan Sanji sangat masif, tapi Luffy tidak melayangkan satupun pukulan balasan. Bahkan setelah Sanji nendang Luffy sampai dia terkapar, Luffy bangkit kembali dan berteriak bahwa dia akan tetap menunggu Sanji kembali. Luffy juga mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi Raja Bajak Laut tanpa dirinya. Yang ini membuat Sanji menangis. Momen itu memang ikonik dan emosional. Tapi ada momen yang lebih epik, yaitu ketika Luffy respect ke Katakuri setelah pertarungan habis-habisan di antara keduanya, yang akhirnya dimenangkan oleh Luffy. Tapi sebelum dia pergi, dia melakukan hal yang tak terduga. Dia naruh topi yang melapisi topi jeraminya ke wajah Katakuri buat nutupin mulutnya. Karena dia tahu bahwa Katakuri tidak mau keluarganya melihat wajah aslinya. Itu adalah momen yang keren dan menyentuh hati di mana keduanya saling respect di akhir pertarungan. Jadi itulah momen terbaik di arc ini. Sebelum sampai ke Wano, kita berlabuh terlebih dahulu di arc Reverie. Meskipun ini arc yang pendek, tapi ada beberapa momen epic di arc ini. Yang paling bikin melongo adalah momen ketika Gorosei menunduk di hadapan Imo, yang bikin kita bertanya-tanya siapakah Imo sebenarnya. Momen ini benar-benar membalikkan persepsi kita tentang pemerintah dunia. Karena ternyata selama ini ada satu sosok yang sangat overpower dan mengontrol pemerintah dunia dari balik layar. Dan ini masih menjadi misteri yang belum terpecah sampai saat ini. Kita lanjut ke arc Wano. Banyak sekali momen ikonik di arc ini. Momen paling legend di arc ini adalah flashback Roger tertawa di Laugh Tale. Saat flashback kisah Oden, kita mengetahui petualangan Oden baik bersama Roger maupun Shirohige. Yang mana bersama Roger, dia berhasil sampai ke pulau terakhir, di mana akhirnya mereka mengetahui rahasia Joy Boy dan sejarah dunia yang disembunyikan. Roger merasa kisah ini sangat luar biasa, sehingga dia menamai pulau tersebut dengan sebutan Laugh Tale. Meskipun flashback ini sangat legend, tapi momen terbaik di arc ini sudah jelas kebangkitan Gear 5 Luffy. Setelah Luffy dibikin sekarat oleh Kaido, kita mendengar genderang kebebasan. Kemudian jantung Luffy mulai berdetak dengan ritme yang baru dan dia membangkitkan buah iblisnya dalam mode Gear 5. Luffy menjadi dewa kartun yang membelokkan kenyataan, bertarung dengan kreativitas murni dan mengubah chaos menjadi senjata utamanya. Mode ini benar-benar menggambarkan Will of the milik Luffy, yaitu bebas dan tak terhentikan. Jadi sudah jelas itulah momen terbaik di arc ini. Setelah ngalahin Kaido dan ngebebasin Wano, kru Straw Hat menuju ke Egghead. Ya, arc ini memiliki banyak momen yang sangat gila. Seperti ketika Emmet memancarkan sedikit haki milik Joy Boy untuk membantu Luffy dan aliansinya untuk kabur. Dan ternyata sedikit haki Joy Boy saja sudah sangat kuat. Sampai-sampai di Marijoa, Imo berteriak dan berlutut. Momen ini menunjukkan betapa mengerikannya power seorang Joy Boy. Ya, momen itu memang sangat gila. Tapi momen terbaik di arc ini
adalah ketika Luffy berhadapan langsung dengan para Gorosei. Momen ini benar-benar salah satu momen terbaik di seluruh cerita One Piece, karena kita telah menunggu momen ini setelah sekian lama. Butuh lebih dari 1000 episode untuk melihat Gorosei diungkap sepenuhnya. Dan kini mereka berhadapan langsung dengan Luffy, sang dewa matahari. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang Luffy sebagai simbol kebebasan, yang siap melawan elit dunia dengan penuh percaya diri dan gagah berani. Setelah kabur dari Egghead, kru Straw Hat menuju ke pulau legendaris para raksasa, yaitu Pulau Elbaf. Meskipun arc ini masih berlangsung, kita telah melihat banyak momen epik dan krusial. Misalnya, momen Luffy bertemu dengan Loki. Loki dirantai karena telah membunuh ayahnya sendiri. Yang lebih gila adalah dia menyebut dirinya sendiri sebagai Sun God dan ngeklaim bahwa dia akan membuat dunia kiamat. Dia tampak cukup aneh dan juga sangat keren. Sebenarnya masih banyak fakta lain yang mengejutkan di Elbaf, seperti Shanks yang ternyata adalah anak dari Vigarland Garling dan memiliki saudara kembar, dan masih banyak lagi fakta-fakta yang lain. Tapi momen pertemuan Luffy dengan Loki terasa sangat intens, dan kita masih menanti gebrakan dan aksi dari Loki serta misteri tentang dirinya. Itulah momen-momen terbaik dari setiap arc. Jadi manakah momen favorit kalian? Komen ya. Oke guys, thanks for watching and see you next time.